Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati teman-teman lembaga anti korupsi dan teman-teman dari Dinas Ketahanan Pangan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari kita bisa menjalin silaturahmi pada pagi hari ini. Terima kasih atas kunjungannya. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan sangat terbuka untuk melakukan audiens kepada lembaga-lembaga yang memang terkait dengan kegiatan pemerintahan dan sesuai dengan maksud dan tujuannya kami persilakan dari teman-teman anti korupsi bisa memberikan maksud dan tujuan tersebut. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, yang saya hormati Kepala Bidang Dinas Ketahanan Pangan, yang terhormat Bapak Sekjen DPP Anti Korupsi Pojan 45, serta yang saya hormati Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama puja dan puji syukur alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga dalam pertemuan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat keselamatan, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah yang penuh berkah ini. Amin. Dan tak lupa kami kirimkan salawat atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini dari jalan gelap ke jalan yang terang benderang. Baik, untuk menghemat waktu, kepada Bapak Sekjen Anti Korupsi Pojan 45, kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma ba'du. Terima kasih Bapak Ketua Pelaporan dan Pengawalan Bapak Samsudin SHCL, yang kami banggakan muliakan Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Intelijen Bapak Abdul Salam, serta Intelijen Provinsi Bapak Basriadi. Pak Kadis yang kami banggakan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih lengkap didampingi oleh Kepala Bidang, Kepala Subbagian. Mudah-mudahan ini pertemuan kita bisa selain silaturahim, bisa kita diskusi Pak, bagaimana ketahanan pangan di Kabupaten Bone ke depan. Pertama Pak, saya memberi masukan, mudahan ini bukan kritikan Pak ya, sambil kita berdiskusi, bahwa ketahanan pangan ke depan menjadi dambaan Pak seluruh stakeholder di Republik ini,
apalagi masyarakat kita dan Bone juga sebenarnya menjadi sumber lumbung kalau kita memanfaatkan potensi itu. Tapi sebelum saya membahas Pak sumber lumbung, saya dalam audiensi ini mengharapkan Pak bagaimana ke depan Badan Urusan Logistik Bulog, karena saya yakin mungkin ini dibawa ketahanan pangan, karena kemarin di pertanyaan kami singgung ternyata tidak terjawab. Jadi saya yakin ini di Dinas Ketahanan Pangan, Badan Urusan Logistik. Bagaimana Pak Kadis dan Kepala Bagian ke depan pasca panen, kalau bisa Pak Badan Urusan Logistik Bulog yang menangani semua hasil panen masyarakat kita, petani kita, tukang kebun kita, begitu juga yang ada di perikanan, karena ini seluruh subsektor Pak, bisa bukan hanya perkebunan, pertanian dan perikanan kalau berbicara ketahanan pangan. Karena kami tidak ingin Pak bahwa ketika pasca panen yang menguasai itu adalah para tengkulak. Ada permainan harga yang mestinya pasar stabil harga, tapi dipermainkan. Kalau ingin menggelindingkan gerakan mafia, ternyata memang satu Pak. Misalnya ketika panen, pasti tiba-tiba langsung mengatakan bahwa di sana terjadi ledakan di gudang, kapasitas sudah nggak muat. Padahal kan tidak Pak. Jadi akhirnya harga diturunkan begitu jauh. Kita tidak ingin Pak masyarakat kita sudah susah pupuknya, langka lagi Pak ya, mau beli. Mudah-mudahan lah kepemimpinan ke depan ini pupuk surplus ada di mana-mana. Saya tidak perlu sebut Pak kan. Jadi kami Pak mengharapkan peran Bulog Badan Urusan Logistik itu terdepan. Jangan memberikan kesempatan Pak Kadis Kepala Tengkulak. Sayang Pak, sangat kita sayangkan. Kalau perlu Pak bahasanya misalnya harga gabah 3.000, pemerintah nggak rugi Pak mensubsidi menjadi 4.000. Jadi biar penduduk petani kita. Jadi Pak Kadis, kita Pak mengharapkan bahwa peran Badan Urusan Logistik itu terdepan Pak. Jangan dikuasai oleh para tengkulak Pak. Kalau perlu Pak, harga dari tengkulak pun yang diambil atau dikuasai oleh tengkulak, cobalah Pak, ya saya beri masukan. Bapak Kepala Dinas dan Kepala Bagian masuk ke Mali, menyamar saja Bapak membeli jagung, Bapak akan nggak bisa dapat Pak, karena sudah dikuota oleh mereka, karena mereka kan berani Pak memberi dana. Nah, kalau perlu Pak itu yang kita pangkas Pak. Jadi harga petani ini betul-betul maksimal Pak, betul-betul bagus dan terkendali. Kasihan Pak petani, itu menjadi kesedihan petani bahwa begitu sudah panen dikuasai oleh para tengkulak. Otomatis Pak, kalau tengkulak harganya Pak jauh lebih tinggi dari harga taksasi pemerintah, itu bagus Pak. Tapi kan tidak Pak, jauh lebih rendah. Nah, jadi kita mau Pak menjadi pionir, menjadi garda terdepan untuk ketahanan pangan ini, khususnya di Badan Urusan Logistik Bulog, itu bahwa yang menguasai adalah Bulog. Yang kedua Bapak Kadis, mudah-mudahan Pak ini dibawa kewenangan Bapak. Kalau tidak, biarlah menjadi diskusi saja, tapi mudah-mudahan ini kewenangan. Ada nggak Pak survei dini bahwa potensi-potensi tanaman pangan Pak yang ada di Kabupaten Bone, baik tanahnya gembur dan tidaknya? Karena begini Pak, saya banyak melihat Pak, ada bantuan dari dinas, saya nggak tahu Pak apa dinas ini, itu mubazir Pak. Malah masyarakat nggak mau nanam. Apa malah masyarakat kita itu malas, atau memang tidak cocok Pak di tanah itu? Kalau ditanam di situ Pak, nggak digemburkan, memang nggak bisa hidup Pak, karena di bawahnya batu hamparan. 2 meter itu sudah batu semua Pak, sampai 10 meter kedalaman, bebatuan. Kalau orang Bugis bilang batu lapa. Jadi ditanam di situ memang nggak kuat Pak. Maksud saya, mudah-mudahan Pak di dinas ini sudah ada, karena saya Pak orang intelektual di Kabupaten Bone Pak luar biasa. Kita kagum Pak di Kabupaten Bone ini, buktinya banyak orang Bone menjadi gubernur, bupati di provinsi lain Pak ketika merantau. Jadi kami Pak mengharap Pak Kadis, maksud saya ada survei atau bagaimana Pak di setiap lokasi sebelum pemberian bibit. Kemudian ketika pemberian bibitnya Pak, jangan dibagi begitu saja kepada penduduk yang tidak
ingin Pak mengambil bibit itu, sayang Pak. Lebih baik dikasih misalnya si A, kan tidak hanya mengedepankan di pegangan rumah Pak, kalau perlu ada ikon Pak. Nah, misalnya Pak begini, ikon di Salebak, oh di situ adalah durian, menjadi wisata durian di sana Pak. Tapi terlebih dahulu jalanannya diperbaiki Pak, diusulkan kepada khususnya dinas mudahan ikon nanti mengenai tanaman pangan, mengenai pertanyaannya kami singgung nanti ketika audiensi di dinasnya Pak. Jadi Pak Kadis, yang ketiga Pak, itu kita mengharapkan buatlah Pak ikon-ikon. Saya Pak jujur Pak belum melihat ada ikon tanaman pangan menjadi wisata tanaman pangan di Kabupaten Bone. Salebak misalnya Pak, kenapa kita tidak anggarkan saja setelah jalan infrastrukturnya bagus, Salebak itu bikin terkenal Pak. Begitu masa durian, begitu misalnya masa nangka, begitu misalnya Pak masa rambutan. Jangan kita kalah Pak Kadis dengan Malang. Malang itu Pak, saya senyum Pak, walaupun saya masternya di Brawijaya. Senyumnya begini, Masya Allah, kok seluruh dunia terhipnotis dengan berita pertanian Malang, padahal nggak ada 5 hektar Pak. Dipetik ke situ kok begitu bahagia. Nah, jadi seluruh kampus-kampus ke sana Pak, dosen-dosen ke sana, bahkan stakeholder di pemerintahan ini banyak studi banding ke sana. Kemarin sudah mulai Pak, Prof Nurdin Abdullah, mantan gubernur kita, di Bantaeng, ya kan Pak. Nah, jadi itu Pak yang ketiga Pak Kadis, Pak, bisa Pak menjadi ada ikon karena Salebak itu Pak berpotensial luar biasa Pak. Ada hutan lindungnya Puang, ada hutan lindungnya di Salebak Salampe itu, bahwa dibolehkan Pak kalau memang dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat, daripada Pak itu tidak, karena kan tidak mungkin pemerintah semua mampu Pak menjaga stabilisasi hutan lindung kita Pak. Kalau betul-betul ditanam di situ katanya rambutan, durian, menjadi Pak pengganti reboisasi, kita bawa ke sana Pak menjadi balai latihan kerja BLK. Jadi itu Puang yang keempat harapan kami. Kemudian yang kelima Puang, mohon didorong juga, kemarin walaupun kami sudah singgung, pupuknya para petani nonsens Puang kalau kita mengharap, karena Bone ini kalau menjadi lumbung padi, apalagi dulu zaman Soeharto, saya ingat betul, sampai jalan kaki ketika Soeharto ingin meresmikan namanya Koperasi Lapuase. Saya sebenarnya mau reportase ke sana, kenapa tugunya masih ada dan lain sebagainya. Padahal kita masuknya di sini bisa menjadi lumbung padi karena banyak daerah-daerah yang mestinya disiapkan irigasinya maksimal tidak dimaksimalisasi supaya ketahanan pangan kita bisa 2-3 kali panen, tapi tidak dimaksimalkan. Saya kadang tanya penduduk, bagaimanapun misalnya irigasi pun lagi bagus, tapi kalau pupuk dan bibitnya nggak ada. Jadi masuk kami Pak Kadis bisa Puang sambil koordinasi kepada lintas sektor dinas, ya pupuk ini benar-benar dimaksimalkan lah. Kalau surplus nanti pupuk di mana-mana mau beli pupuk ada dan murah. Nah itu menjadi harapan kita. Bukan sampai sekarang di kota, makan saja di kota. Jadi mungkin dulu itu Puang saya beri masukan. Mungkin Pak Samsudin ada sedikit tambahan dengan Pak Dr. Andreas Abdullah mungkin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin Pak Kadis, hanya sekedar sebagai tambahan aja. Yang pertama saya bilang begini, saya belum paham sekali batas-batas kerja sebagai ketahanan pangan, kewenangan ketahanan pangan, di mana batas-batas kerja. Kalau wilayah, ya batas wilayahnya di mana, karena di daerah lain kan tidak, kabupaten lain kan tidak semua berangkat di ketahanan pangan ada. Yang ada di provinsi hanya dinas pertanian kalau tidak salah. Ketahanan pangan juga provinsi. Ada ya? Ada. Nah, jadi saya mau dijelaskan sampai di mana batas-batas kerjanya, itu satu. Kedua, masalah proyek. Saya ditelepon dari daerah Bengo baru-baru ini. Ini di pihak ketiga kan dari ketahanan pangan. Awalnya saya bantah. Pak Syamtolo sampaikan kepada ketahanan pangan, ini ada jalan tani dibangun
Kok jalannya proyek seperti ini kayaknya tidak sesuai dengan RAB-nya begitu. Saya bantah, bukan yang saya tahu hanya jalan tani itu dari dinas pertanian. Oh tidak, kalau begitu saya fotokan prasastinya. Jadi saya bilang tidak usah, kalau memang data yang lengkap ya bilang aja. Saya ini bukan untuk mengkritik, tapi bagaimana kita ini saling koordinasi begitu supaya ada perbaikan ke depan. Apakah seperti jalan tani ini bisa di pihak ketiga kan? Ini kan CP yang kerja. Terus ada ketiga, ada namanya kelompok tani wanita. KWT Apa itu dimaksimalkan, Pak? Wanita tani. Kalau misalnya ada yang saya dengar hanya di Lampoko barangkali ada, tapi daerah lain ada enggak? Ini supaya dimaksimalkan. Itu. Terus bantuan masalah pabrik ya. Apakah itu masih tetap ada bantuan seperti itu, pabrik atau gilingan yang sedang begitu masih ada enggak? Kalau itu bagaimana prosesnya? Prosedurnya apakah itu hibah? Kalau memang dihibahkan, mungkin teman-teman di sini ada bisa misalnya yang punya potensi lah. Yang potensi ya begitu. Ya seperti itu saja. Pak Kadis, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin gambarkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan saat ini tuh dia lebih orientasi menangani masalah isi perut. Jadi bukan mau kegiatannya mau bertanam tanah atau apa kegiatan yang teknis, itu tidak. Kita tidak arah ke sana. Kita ini bagaimana mendekatkan itu bahan pangan, bagaimana sistem distribusinya, bagaimana keamanannya makanan itu, bagaimana bisa tersedia itu makanan di rumah tangga. Itu yang begitu-begitu saja sekarang. Jadi yang poin-poin masalah jalan usaha tani, penggilingan itu mungkin sudah tidak kita lakukan itu lagi sekarang. Jadi kalau poin 4, 5 tadi itu Pak Anies sudah itu di ranahnya pertanian, tapi nanti saya gambarkan lah kira-kira begini. Kita keterkaitannya dengan Bulog itu memang itu terkait dengan kebijakan, bukan kebijakan daerah tapi kebijakan pusat. Jadi penentuan harga juga sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Saya kira kami di kabupaten itu selalu melakukan koordinasi dengan Bulog supaya bagaimana memperbanyak serapan gabah dari dalam daerah ini sendiri, sehingga gabah-gabah yang ada di sini yang sudah itu masuk ke Bulog. Itu sudah menjadi komitmen kami dengan Bulog. Tapi ada memang hal-hal yang memang yang dia tidak bisa lakukan, ada yang dia bisa lakukan. Kalau sebenarnya itu pemerintah itu fungsinya adalah menjaga stabilisasi harga. Kalau harganya itu di bawah, pasti Bulog pasti beli. Tapi kalau dia di atas harga pasar, biasanya dia lepas. Biarkan saja itu pedagang. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan harga. Kalau pemerintah itu melakukan intervensi harga terlalu jauh, maka itu harga terus naik terus, inflasi yang menjadi persoalan. Jadi memang itu harus dijaga. Jadi tidak bisa kita serta-merta pandangan kita seperti ini, pasti ada analisanya. Kenapa Bulog tidak melakukan intervensi? Karena mungkin ada alasannya. Tapi kalau di bawah harga, pasti insya Allah. Kalau khusus beras, saya push dia. Makanya sekarang dipotret semua dulu sekarang, dimana yang panen-panen boleh enggak bisa masuk. Dan Bulog sekarang sudah bergerak. Di bawah koordinasi sekarang, apalagi sekarang sudah ada namanya Badan Pangan Nasional.
Jadi orientasi kami itu ke Badan Pangan Nasional, bukan lagi ke Departemen Pertanian. Ya, jadi kami sekarang itu saya ini kan baru juga dari baru kepala dinas ini baru berapa bulan ya? Baru setengah tahun. Ya, baru setengah tahun di sini. Jadi orientasi kita itu ke depan itu seperti itu, Pak. Jadi memang kita ini arahnya, makanya ada bantuan kemarin ke masyarakat beras untuk 3 bulan, itu kami yang koordinir untuk beras miskin. 10 kilo per masyarakat itu yang miskin tuh, tapi datanya dari sosial, bukan data kami. Jadi kami cuma mendorong ini kan bahwa beras-beras yang dari Bulog itu layak dikonsumsi. Nah, itu fungsinya beliau yang ini saya perkenalkan dulu nih, Kepala Bidang Keamanan Pangan. Kalau beliau nih untuk konsumsi, Saya mewakili distribusinya, mewakili ketersediaan. Jadi, ini mewakili sekretaris, karena sekretaris belum ada sekarang. Nah, jadi beliau yang sekretaris di sini, lengkap semua. Jadi insya Allah apa-apa yang kita sampaikan itu sangat membuka wacana bagi kita semua untuk bisa membenahi ke depan. Jadi tapi kalau khusus untuk jalan tani itu kita tidak ada yang kita lakukan. Apalagi penggilingan sekarang juga sudah tidak lagi. Karena kami kan apalagi tahun 2023 ini dana DAK-nya pusat itu tidak ada masuk ke untuk tanam pangan, kita tidak ada pertanian. Tidak ada. Masuk di pertanian semua. Ya. Jadi kami itu bagaimana menjabarkan regulasi-regulasi pusat sehingga terkait dengan sistem distribusi, bagaimana mengamankan inflasi ini, bagaimana supaya menekan inflasi, kita lakukan gerakan pangan murah. Nah, itu fungsi kami. Bagaimana supaya sistem distribusinya Bulog ini nanti bisa kami koordinasi dengan Bulog. Bagaimana memantau ketersediaan pangan di rumah-rumah tangga, ada ini teman ketersediaan. Bagaimana supaya rumah tangga bisa ada konsumsinya, kita memanfaatkan lahan pekarangan melalui KWT tadi itu. Nah, jadi seperti itu, Pak. Jadi tidak ada yang tumpang tindih lagi tuh Dinas Pertanian dengan ketahanan pangan. Terkait dengan bantuan-bantuan itu sekarang ini saya lihat itu Dinas Pertanian sekarang sudah melakukan klaster-klaster. Oleh karena itu nanti apa yang disampaikan tadi Bapak itu nanti insya Allah Dinas Pertanian nanti dia klaster untuk durian dari mana, ada untuk sayuran di mana, untuk untuk mangga di mana. Dia sudah lakukan itu sekarang, sudah mulai arah ke sana. Jadi insya Allah mudah-mudahan ke depan karena kami juga dengan dinas pertanian itu saling koordinasi dan kolaborasi karena kami merumpung pertanian. Jadi tidak bisa dipisahkan. Terkait dengan pupuknya, pasti pupuk itu kan kebijakan nasional, tidak bisa daerah membuat subsidi pupuk. Subsidinya itu ada di pusat, pembeliannya juga sudah harus ada mekanisme yang harus ada aturan-aturannya. Jadi kita tidak bisa bergerak sekarang sistem KTP sekarang, kalau tidak ada KTP-nya tidak bisa ambil pupuk. Sekarang begitu, sudah sampai KTP lebih hebat daripada itu LPG masih bisa Pak bocor. Kalau ini pupuk setengah mati sekarang karena basisnya basis KTP. Jadi itu makanya sekarang itu petani-petani agak susah persediaan pupuk. Persediaan lima pakunya caranya, kan? Berarti mampu kan? Petani itu tidak ngerti administrasi. Tapi KPK itu dia harus ada tanda bukti bagaimana kau bisa pertanggungjawabkan anggaran yang saya subsidi kamu ini sekian, bagaimana kau pertanggungjawabkan? Ada nilai duit di situ. Oleh karena itu setiap itu uang itu yang mau harus pertanggungjawabkan. Apa buktinya bahwa itu sampai di petani? Sekarang apa? Kalau Bapak tidak punya KTP, apa Bapak itu petani atau bukan? Sudah seperti itu sekarang. Semua sudah dimasukkan di dalam sistemnya, namanya ERDKK, ya kan? Ada memang di situ semuanya. Yang tidak ada di situ pasti tidak dapat. Itu memang itu regulasi karena ada uangnya pemerintah. Tidak bisa juga mau kesian pemerintah. Apa bentuk pertanggungjawaban disebar-sebar begitu saja itu barang.
Nah, ada uang di situ. Kalau lari-lari kemana-mana, siapa yang bertanggung jawab? Oleh karena itu, begitulah regulasi sekarang, bagaimana supaya kebocoran-kebocoran itu bisa terminimalisir. Kalau mau hilangkan sama sekali saya tidak tahu, tapi paling tidak ada meminimalisir di cut semuanya supaya tidak ada yang lari. Ya, jadi itu tujuannya kita semua itu yang anti korupsi, pejuang aktif korupsi ini bisa berkolaborasi di sini semua. Jadi kami di sini welcome yang begini kan, supaya kita itu bisa sadar semua lah, bisa ke arah yang benar lah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita semua di sini bisa memberi pencerahan bagi kita untuk berbuat yang lebih baik kepada masyarakat. Insya Allah ke depan sudah dengan sistem yang lebih baik sekarang ini, saya kira insya Allah bisa lebih diminimalisirkan itu kebocoran-kebocoran. Mungkin itu yang bisa sampaikan, dan itulah gambaran Dinas Ketahanan Pangan, Pak. Jadi Terkait tadi Pak Kadis yang bantuan-bantuan tanaman bibit-bibit semua. itu bantuan-bantuan bibitnya itu di padi-padi itu, jagung semua itu ada di Dinas Pertanian, tidak ada di kita. Oh, baik Pak. Kami tidak menangani lagi yang begitu-begitu. Oh, Dari dulu Tidak memang. Dari dulu memang Tidak ada kita. Cuma sayur. Apalagi yang namanya jalan tani tidak pernah menonton di sini. Sejak kapan itu? Oh, udah lama tidak pernah menonton. Tapi ada prosesnya di situ. Tidak ada itu. Tapi Ketahanan pangan? Bukan mungkin. bukan karena kalau kami itu Pak tidak pernah selama berdirinya Dinas Ketahanan Pangan. Tidak pernah ya? Kalau jalan usaha tani, Tidak pernah di jalan usaha tani. Oh, memang tidak pernah sejak ada ketahanan pangan. Sejak berdiri sejak 2008. Oh, memang tidak ada ya? Kami Oh. awalnya untuk dari kantor masih di sebelah. Iya. Itu masih mungkin Mungkin Oh, kabupaten enggak. lain Pak. Kalau kabupaten lain mungkin masih ada gabung. kalau dinas yang bergabung Ya, mungkin ada yang bergabung itu. kami Ya. Terus tadi mengenai kelompok tani wanita. Itu yang wanita itu kan bagaimana supaya memberdayakan itu ibu-ibu itu supaya tidak beli sayur. itu tuh yang Tapi apa itu tetap konsisten Ya, konsisten. Kita konsisten. Dan itu nanti ini kan Badan Pangan itu kan baru terbentuk. Saya dapat informasinya bahwa nanti ke depan ada lagi, masih tetap dilanjutkan. Masih tetap dilanjutkan yang untuk memberdayakan wanita. Ya. Tapi namun izin Pak Kadis, namun sampai sekarang ini belum ada saya lihat kelompok tani wanita ini. Oh, udah banyak kita sini sudah. Tapi saya selalu jalan ini, hanya saya lihat di Lampoko. Tidak. Di daerah Telu Siatingnya tidak ada, terus produksi memang untuk konsumsi, jadi memang mungkin tidak terlalu Tidak kentara ya. oh tidak kentara ya. orientasinya untuk konsumsi rumah tangga sebenarnya. Mm-mm. Untuk dijual. itu mendengar. Iya kan kayak kebun rumah itu. Ya, maksudnya halaman rumah begitu. Jadi setiap anu itu Pak, memang setiap anu sudah disiapkan itu KWT, dibuatkan rumah bibit Pak. Jadi kalau mungkin nampak lihat itu KWT ada rumah bibitnya yang sudah ada bantuan dari pusat itu Pak. Jadi nanti melalui rumah bibit itu dibagikan ke masyarakat sekitarnya. Untuk Izin, memanfaatkan pekerjaan. di mana itu kira-kira supaya Kami bisa sambil Pak dekat di sini di Kelurahan Biru, ada di situ KWT Rezeki. Ada tadi ada Pak di Paroto. Ada juga di anu Pak di apalagi namanya di sana Pak Tuma Penyuki itu. Alisa Goni. Ada proposalnya kalau memang melalui proposal ya? Iya. harus proaktif yang Oh begitu. Jadi yang masukkan proposal ini kelompok tani atau kepala desanya? KWT melalui masyarakat di situ membentuk kelompok tani, jadi minimal 15 orang Pak anggota. Oh 15 orang. KWT melalui persediaan desa atau lurah. Oh tanpa proposal tidak terlayani Pak ya? Seharusnya harus begitu Pak. Memang itu prosedurnya. Bisa. Harus satu bungkus 2 bungkus bisa. Oh bisa ya. Ya kalau masalah satu hari bibit saja saya dan pribadi. Pasar bisa bikin proposal yang mengenai KWT. Izin saya lari ke Bapak sebagai apa keamanan pangan begitu ya. Nah seandainya mudah-mudahan tidak terjadi, seandainya ada bantuan beras tidak layak dikonsumsi, larinya kemana ini mengadu? Ke sini atau ke Bulog? Terima kasih Pak. Ya, kami selalu berkolaborasi dengan Bulog.
semua apa yang mereka mau edarkan kami selalu periksa kelayakannya. Kalau ada kutu ini di skip, artinya dihentikan dan jangan dikemas untuk diedarkan. Termasuk dalam hal sayur-sayuran pangan segar yang ada di pasar-pasar itu kami selalu ke pasar-pasar pantau dan memberi penjelasan kepada mereka untuk bagaimana menjaga kebersihan dan kalau bisa semua jangan dihampar tetapi namanya pembinaan Pak, tidak instan langsung mereka kalau Bulog langsung dia tindak Pak. Kalau masyarakat kita persuasif untuk memberikan pengarahan. Kalau sudah berkutu berasnya jangan dijual lah, minimal kedua dihilangkan kutunya karena tidak bisa juga kita merugikan masyarakat secara langsung Pak, apalagi pedagang kecil. Makanya pembinaannya itu kita persuasif memberikan mereka pengarahan. Kalau sudah berjamur jangan dijual karena itu membuat penyakit dalam tubuh. Begitu Pak. Tapi masyarakat boleh kalau persuasif mereka terima dengan baik Pak. Apalagi kalau Bulog mereka tidak berani Pak kalau kami bilang ini sudah tidak layak untuk dikemas karena berjamur atau sudah sudah hitam atau berwarna kuning sudah. Karena mereka badan usaha langsung dilapor, langsung mereka termasuk dalam hal setiap pasar murah dalam pasokan harga dan stabilisasi pasokan itu juga kami berkoordinasi. Harga dan pasokan. Harganya dan pasokan. Berarti bagus ini Pak. Kita semakin tahu kelas-klasternya siapa yang berwenang. Berarti penyediaan bantuan raskin yang ras miskin berarti di bawah kewenangan Dinas Ketahanan Pangan. Cuma namun siapa orang yang berhak menerima di desa dan kelurahan Pak ya, sosial. Karena desa kelurahan kan begini Pak. Kita banyak lah karena sudah tahu bahwa sumbernya dari sini, berarti distribusinya saja di dinas sosial ini. Jadi artinya saya sebagai sekjen Pak, walaupun mewakili ini 38 provinsi, 532 kabupaten kota. Karena saya terima kasih Pak. Saya tadi jadi kami Pak terima kasih ini Mas memberikan informasi ke kita Pak bahwa mana batas kewenangan karena Pak Sam Pak artinya kami tidak mau Pak tanda quote and quote seperti tapi nggak kayak kemarin Pak di Latonro dikasih bibit 3.000 nggak mau diambil ikannya, saya sampai teriak, kolamku di samping rumah ada, daripada nggak mau diambil. Tapi kan tidak bisa juga Pak karena tidak bisa berpindah tempat. Sebenarnya kalau kita berbicara corruption ya karena irigasi saja dikasih bantu masjid kan nggak bisa Pak, walaupun sebenarnya bagus. Nah itulah Pak kadang juga saya kritik, saya bilang Pak kalau berpindah dan ada pertanggungjawaban, saya sering Pak bicara dengan teman-teman termasuk kalau kita koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian Pak dengan kejaksaan, saya bilang jangan juga Pak langsung dianggap itu korupsi. Kita tanya saja dulu. Nah jadi itu Puang, masih ada yang lain? Jadi saya terima kasih Puang atas audiensi ini. Saya selaku sekjen, mudah-mudahan ini kontribusi positif buat Bone ya Pak. Mari kita membangun Bone. Cuma kalau tadi bilang Puang bahwa tidak ada lagi bantuan-bantuan misalnya infrastruktur ya, kalau memang nanti Puang presidennya bagus, jangan alergi Puang lagi bantuan-bantuan yang bangunan-bangunan fisik. Kalau memang untuk optimal kepentingan petani kita, kepentingan pangan kita Puang ya. Nah kalau tadi mengenai Bulog, saya sudah terima kasih tanggapannya bahwa menjaga inflasi. Cuma kami harap Puang bahwa memang sekali lagi penegasannya hasil panen petani dari gabah itu ya janganlah tengkulak itu menjadi dia lebih utama Puang mengendalikan harga, tapi pemerintah lah dalam hal ini Bulog. Itu yang kami biarlah Bulog menjadi di bawahnya Puang. Bahasanya Bulog sudah beli nih teh, tapi tengkulak itu justru harus mengantarnya ke Bulog begitu. Nah jangan nanti Puang lari ke tempat-tempat lain yang yang terakhir ini Puang. Kenapa sih kita menjadi setelah Sidrap dan Bone ya kita tak menganggap Sidrap lah nomor 1, Bone nomor 2, tapi sebenarnya menurut kita Bone nomor 2 lah. Kenapa Puang kita tidak ada brand beras Bone? Kok selalu Sidrap semua? Malah saya dengar menurut Sekretaris Kadis Pertanian
Kok justru beras dari Bone ke Sidrap, tapi nanti atas nama berasnya Sidrap. Iya, padahal kita Kenapa Puang? Itu saya mohon jawaban terakhir ini lah Puang, penasaran. Sama dibilang nanti dari kopi. Wah, kopi dibawa ke Tator. Loh, kok Tator yang bikin brand? Kenapa nggak kita Puang? Apa salahnya kita orang Bone ini tidak menjadikan brand Puang? Padahal saya bilang tadi Puang, justru banyak orang Bone yang jadi menteri, jadi Kapolda, jadi gubernur, bupati Puang. Tapi kalau sumber daya alamnya Puang, Iya. Itu sebenarnya bicara lagi masalah pasar. Siapa yang bisa mempromosikan lebih cepat dan mempromosikan dengan brand yang tertentu, maka itulah yang bisa meraih pasar yang lebih besar. Ini kan persoalan bisnis. Kalau persoalan kualitas tidak kalah Jina, itu semua beras-berasnya dari Sidrap itu banyak yang dari sini diambil Sidrap, dikemas di Sidrap. Tapi Sidrap itu dia bisa sudah punya pasar di Cipinang. Orang sudah tahu bahwa beras Sidrap, beras dari ini. Tapi sebenarnya di sisi lain pedagang-pedagang Jakarta itu juga sudah tahu, oh beras Bone, beras dari Wajo itu bagus. Mereka bisa ambil cepat. Itu sudah otomatis, tapi brandnya beras Sidrap itu memang sudah lebih duluan. Tapi kalau secara kualitas orang-orang luar itu tahu bahwa beras Bone, Wajo, Sidrap itu beras Sopeng bagus, beras Wajo, beras Bone pasti tidak ada yang tidak laku. Hanya mereka antar pedagang saja yang tahu. Tapi secara masyarakat tahunya orang itu beras Sidrap karena logo. maksud saya dan yang paling besar itu pedagang Sidrap itu ada Pak Haji siapa itu yang di Sidrap itu. Ada yang menguasai pas enggak itu luar biasa itu. Bisa mengendalikan harga sesuai luar biasa itu yang di Sidrap itu Pak Haji siapa itu. Dan memang dia komitmen kalau misalnya sekian 10.000 ton dia lagi. Nah, itulah makanya dia terkenal dengan nama. Tapi sebenarnya, kalau kita tahu semua bahwa beras itu tidak seperti ini dulu, Pak. Sekarang itu beras itu sudah barang dagangan, sudah antar pulau, antar kabupaten, sudah tidak bisa lagi di ini Pak. Di mana dia itu kan sudah berimbang dengan supply demand. Di mana ada kebutuhan dari situ lagi. Pokoknya saling bersaing bebas nih sekarang. Tidak bisa pemerintah melakukan intervensi. Sekarang pemerintah melihat situasi itu, di kapan dia lakukan intervensi, pada saat dia anjlok dia harus ambil. Tapi kalau dia di atas jangan boleh dia masuk. Kalau dia masuk berarti bahaya nanti masyarakat kita yang sama kita ini tidak bisa beli. Karena naik terus itu harga. Itu Pak, kuncinya itu jangan hati-hati di dalam perdagangan beras itu. Memang tidak boleh selalu bilang libani pemerintah, saya agak itu. Tidak bisa begitu Pak. Mau goyang, goyang itu Pak. Makanya itu inflasi ini kita yang di Bone ini sudah apply sekarang sudah berapa ya? Sudah di bawah 3 kita. 3%, sudah 2%. Kita yang paling rendah sekarang inflasinya Bone, karena bisa menjaga itu Pak. Kenapa bisa Bone agak aman? Karena stoknya aman. Kita ini lumbung, tidak bisa dipungkiri. Masyarakat itu semua itu pada simpan berasnya ya. Di rumah itu pasti semua pada simpan. Berapa? Ada yang untuk satu musim, lebih dari ada 2 musim disimpan. Nanti setelah itu baru ada lagi ini baru keluar lagi. Cadangan dikeluarkan. Dan memang itu masyarakat sudah pintar nih Pak. Yang kita yang harus awasi itu adalah daerah perkotaan. Karena dia adalah pegawai yang tidak punya sawah, yang tidak itu tuh justru yang rawan sih di daerah perkotaan, yang pendatang, yang buru-buru, itu kan itu yang perlu Jadi tapi kan dengan begitu kan ada sudah program-program jaminan-jaminan sosial itu kan sudah mulai juga banyak di perkotaan. Jadi mudah-mudahan aman-aman sih. Kalau kami pantau-pantau harga-harga juga sudah stabil semua di Bone. Alhamdulillah Bone stabil. Makassar kesusahan beras kita aman-aman, harga masih 9 ribuan. Jadi
tidak ada persoalan bone Pak. Insyaallah. Mudah-mudahan kita ini selalu, kan kami ini ada tim, ya, ada tim TPD, jadi semuanya kita bergerak dan setiap satu minggu, setiap minggu itu pasti Senin kita rapat Pak, sampai ke Pak Menteri Dalam Negeri yang pimpin, sampai kabupaten. Setiap minggu kita Pak, Senin dipantau nih bagaimana, bahwa kita terpantau aja gitu, bone, wih nomor 1 bone. Karena kita paling rendah kemarin di minggu lalu, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu kan, kita lumayan rendah di posisi ketiga kalau nggak salah Indonesia kalau nggak salah. Jadi alhamdulillah bone ini agak terstabil lah harga-harga pangannya. Ya mudah-mudahan bisa berlanjut, karena yang makanya kita itu selalu banyak intervensi itu, yang banyak itu cabai, yang cabai itu yang paling cabai, bawang, banyak banget. Nah itu, tapi alhamdulillah sekarang ini aman. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa melihatlah bagaimana kondisi-kondisi di bawah. Itu mungkin penjelasannya Pak. Iya Pak, tambahan sedikit mungkin ini penutup Pak. Jadi maksud kami begini Pak, kenapa kami menyorot ini ada brand bone? Karena bone ini kan Pak, tadi sudah terjawab sebenarnya. Karena saya juga sebagai putra bone, kalau keliling Indonesia kan risau juga. Loh ini dari kampung halaman kami, tapi kok orang yang daerah lain masuk kami? Kan pertama, kalau industrinya ada di Bone, kan lapangan kerja terbuka Puang, satu. Kemudian kedua, kalau brandnya Bone, otomatis kontribusi untuk PAD Bone kan ada. Nah itu yang kami maksud Puang. Kemudian ketiga, memang nama Bone ngetop Puang. Nah jadi maksud saya, ya ngetop markotop lah Puang. Jadi sumber ada industrinya di Bone. Sama kemarin Pak Adi ini seperti ini ke depan. Pakan jangan dikirim ke Surabaya, nanti beli pakan dari Surabaya dikirim ke sini. Karena kalau industri pakannya jagungnya dari sini, kedelainya dari sini, Puang tetes tebu dari sini, semua Puang apa tapioka dari sini bisa Puang, karena kan dari ubi. Semua sumber dari 5 protein untuk bikin pakan ada di Bone. Karena kalau industri di Bone ada Puang, aku yakin bahwa dari Sulawesi Tenggara, Manado, ya, Sulawesi Barat. Saya bertaruh Pak, Sulawesi Barat, 4 Sulawesi ini pasti ngambil di sini. Sama saja saya bilang Pong dengan Bandar Pelakas, bilang kalau jalannya bagus dari Wajo ke sini, Sinjai ke sini, kemudian dari Sopeng ke sini, Pong, saya berani bertaruh, tidak akan mungkin ke Makassar 3 kali lipat jarak tempuh. Cuma kalau jalannya berlubang-lubang ya pindah Makassar. Nah makanya saya bilang Pong, sebenarnya Bone ini nanti ada industrinya Pong pakan, ada industri berasnya Pong. Ya, kalau kita Bone itu ada juga Merinci, ada Bunga Melati, Tapi kan belum terkenal di sudah sampai ke antar pulau. Juga sampai Ternate. Tapi tidak seperti yang dari Sidrap. Kalau Sidrap pasaran kan Jawa, ke Cipinang. Sudah duluan dia. Brandnya lebih duluan dia. Tapi terima kasih lah semuanya. Ya, masukannya. Artinya cinta dengan Bone Pot. Iya, cinta dengan Bone. Iya. Itu kita. Ini gini. Ayo sambil ayo. Lagi panen. Iya. Partner kok boleh.